Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksani dari SMP Negeri 2 Panganan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cirebon, dengan fasilitator Ibu Amal Sunarti dan pengajar praktik Bapak Makmun. Salam guru penggerak. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ada 3 pertanyaan pemantik yang akan mengisi modul kali ini. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang Anda dapat segera terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada 6 yang akan mengisi sebelum dan sudah mempelajari materi modul 1.1 ini. Yang pertama, sebelum tentunya kita sebagai guru menganggap bahwa murid adalah seorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh kita sebagai guru. Ini apa sih setelah kita mempelajari modul 1.1 itu? Kita menganggap perubahan dari anak itu sangatlah penting, karena setiap anak itu memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zamannya, yaitu abad 21. Kemudian yang kedua, kita menganggap semua murid itu dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Tetapi setelah kita mempelajari modul 1.1 itu, kita menganggap bahwa murid sebagai subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran tersebut. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian yang ketiga, ini yang sering kita lakukan di kelas, bahwa pembelajaran itu selalu berpusat pada guru atau yang biasa kita sebut dengan teacher center. Tetapi setelah kita mempelajari yang namanya modul 1.1, bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada siswa atau student center. Karena apa? Merekalah yang menjadi pusat sumber ilmu itu sendiri. Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa murid adalah subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran itu sendiri. Sebagai subjek, anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Jadi apa yang kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarkannya sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang dipakai berdasarkan dunia anak itu sendiri. Kemudian yang keempat, kita sering sekali nih sebagai guru-guru menganggap bahwa guru itu adalah seorang transfer of knowledge, hanya memberikan pengetahuannya saja. Padahal tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang banyak. Hal ini mensyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekedar menguasai saja atau transfer of knowledge saja, akan tetapi juga menyadari manfaat untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, sebelum kita mengetahui modul 1.1, guru itu selalu terfokus pada penyelesaian kurikulum. Tapi sesudah kita mempelajari modul 1.1 itu, bahwa dalam pembelajaran yang penting bukan penyelesaian kurikulumnya dan ketuntasannya belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya, sekali lagi minatnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa kita ketahui kodrat alam itu adalah siswa
dengan tingkah lakunya, perilaku dan sikapnya. Sedangkan kodrat zaman itu adalah perkembangan zamannya. Nah, dalam pembelajaran kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntut serta didik menjadi manusia yang berbudaya. Kemudian yang keenam, kita menganggap guru itu adalah penilaian lebih berfokus pada penilaian pengetahuan. Ini yang sering terjadi, bahwa di kelas itu yang penting sikap jarang sekali dinilai. Karena apa? Fokusnya ke nilai akhir dari suatu pembelajaran, yaitu adalah pengetahuan. Tapi setelah kita mempelajari modul 1.1 itu, kita wajib beranggapan berbeda. Dalam penilaian kita tidak boleh hanya menilai pengetahuannya saja, tetapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilan. Karena apa? 3 penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan belajar siswa. Untuk umpan balik khusus untuk pengajar adalah supaya dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi setiap pembelajaran itu kita wajib yang namanya mengevaluasi bagaimana proses pembelajarannya. Jangan hanya berfokus pada pengetahuannya saja, tetapi sikap dan keterampilan itu perlu kita perbaiki atau kembangkan dalam penilaiannya. Yang terakhir, pertanyaan pemantik ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Langkah pertama yang saya terapkan adalah membuat kesepakatan bersama tentang proses pembelajaran di kelas. Saya akan menampung masukan dan membuat kesepakatan bersama mereka. Kemudian saya menjadikan mereka subjek pembelajaran yang bisa mengeksplor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa paksaan dan selalu membimbing sesuai dengan jalur yang seharusnya. Kemudian saya akan menuntun dan mengarahkan mereka untuk menemukan dan mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Saya akan lebih banyak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk melakukan aktivitas pembelajaran sehingga mereka bisa menemukan diri sendiri atau konsepnya sendiri dan keterampilan yang mereka butuhkan dan inginkan. Saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, kemudian menerapkan merdeka belajar dan mengingatkan dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, dan yang paling penting tidak lagi menuntut anak akan tetapi harus menuntun anak. Kenapa kita wajib menuntun? Karena mereka diibaratkan seperti benih-benih padi. Kemudian kita juga harus membuat strategi pembelajaran akan saya rancang dengan berbagai model dan meningkatkan sikap pengetahuan dan keterampilan mereka agar mereka selamat dan bahagia dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Itu yang mungkin bisa saya jelaskan. Thank you very much for watching this video. Don't forget to subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.